Pace bene. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan bagi orang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan, kemarin saudara kita, Pastor Ibo, dalam homilinya mengatakan bahwa Tuhan itu gila. Itu mungkin itu yang kita dengar kemarin ya. Juga Fransiskus itu gila. Nah, saya kira itu benar. Kalau kita berpikir menurut cara pikir manusia, kita akan mengatakan memang Allah itu gila, Fransiskus itu gila. Tetapi kalau kita berpikir menurut cara pikir Allah mungkin ya, kita akan mengatakan bahwa Allah itu baik. God is good all the time. Itu kata penyanyi. God is good all the time. Kalau kita mau berpikir dengan cara pikir Allah. Nah, mengapa kita berkata bahwa Allah itu gila atau Fransiskus itu juga gila dan kita juga yang hadir di sini adalah gila, ya? Karena memang kalau kita pikir secara manusia, apa yang dikatakan oleh Yesus itu banyak yang tidak masuk akal. Dulu kata gigi ganti gigi, tapi sekarang Yesus bilang tidak. Ya. Kamu harus mencintai musuh. Nah itu kan tidak masuk akal, ya. Gila. Ya. Banyak juga hal yang tidak masuk akal. Juga kalau kita lihat apa yang dibuat oleh Fransiskus, ya, banyak yang tidak masuk akal. Ya. Dia orang kaya raya, apa semua, lalu tiba-tiba dia menjadi miskin. Maka orang mencap dia, Fransiskus itu gila. Bahkan saya rasa kita semua yang hadir di sini pun banyak orang di luar mencap kita itu orang gila. Ya. Amin. Ya, saya rasa. Ya, tanyalah kepada beberapa saudara kita di sini, ya, yang sudah menyelesaikan studinya S1 di universitas yang terkenal, ya. Bahkan sudah kerja, sudah jadi dokter, senyum-senyum. Ya. Ada katakan sudah punya pacar yang cantik luar biasa. Ya. Tapi itulah, ya. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semuanya itu, meninggalkan semuanya itu dan mengikuti Yesus. Dan mengikuti Fransiskus dan menjadi seorang saudara Dina Kapusin. Nah, kalau kita pikir secara manusia, ini gila ya, gila. Ya. Dulu saudara-saudara kita ada ya, sudah dapat gaji 5 juta per bulan. Ya. Maka uang yang dia dapat ya bisa dia beli ini itu. Kan. Tapi sekarang setelah dia masuk menjadi saudara Kapusin di Alperna ini, ya, dia harus pergi ke magister, antri lagi. Untuk apa? Untuk mendapat uang 75.000. Gila sebenarnya. Kalau kita berpikir dengan cara pikir manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi dikatakan, aku bersyukur Engkau nyatakan ini bagi orang kecil. Kita bertanya, mengapa justru kepada orang kecil? Mengapa bukan kepada orang pintar? Mengapa bukan kepada orang bijak? Kita tahu juga, kita sudah refleksikan itu waktu malam transitus itu. Mengapa Allah itu ya, menghantar Fransiskus dalam pertobatan kepada orang-orang kusta, bukan kepada pemimpin gereja atau pejabat gereja, tapi kepada orang kecil, orang sederhana, orang yang tidak punya nama dalam masyarakat.
Saya kira saudara-saudara, jawabannya ada dalam bacaan kedua tadi. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menjawab alasan mengapa Tuhan menyatakan misteri itu kepada orang kecil dan orang miskin, yakni karena salib Tuhan. Karena salib Tuhan. Salib yang bagi orang pintar, salib yang bagi orang pandai merupakan kebodohan. Tetapi bagi orang beriman, orang kecil, orang sederhana, salib itu adalah kebijaksanaan. Salib itu adalah keselamatan. Fransiskus dari Asisi, saudara-saudara, adalah orang kecil, adalah orang miskin yang menerima salib itu sebagai kebijaksanaannya, menerima salib itu sebagai identitasnya, menerima salib itu sebagai jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju keselamatan. Nah, kita lihat sedikit bagaimana Fransiskus itu menghayati salib, saudara-saudara terkasih. Kita orang Kristen, orang Katolik tentu bangga, ya kan, dengan simbol kita. Lihatlah, kalau misalnya kita nonton sepak bola, Messi misalnya, kalau sudah mencetak gol, langsung tanda salib. Ya. Begitu juga Ronaldo, langsung. Atau dulu petinju-petinju yang Katolik, selesai menang apa semua, langsung. Meskipun kita tidak kenal, tapi kita sebagai orang beriman, ya orang Katolik, langsung, wah itu saudara kita, itu Katolik. Ya, baru-baru ini juga si Jonathan itu kan, pemain bulu tangkis, ya. Sebelum dia buka bajunya apa menunjukkan otot-ototnya, dia tanda salib. Ini identitas ya orang Kristiani, identitas kita orang Katolik. Ya. Yesus sendiri juga ya mengatakan bahwa barang siapa mau mengikuti aku, dia harus memangkul salibnya, menjangkal dirinya, mengikuti aku. Nah, Fransiskus, saudara-saudara, dia melihat salib itu sebagai altar Kristus. Mengapa dikatakan altar Kristus? Karena Kristus itu mempersembahkan dirinya demi penebusan dan keselamatan manusia. Maka salib itu selalu dikaitkan dengan keselamatan karena cinta. Maka untuk kita, salib itu bukan kebodohan lagi. Salib itu bukan lagi malapetaka, tapi salib itu adalah kebijaksanaan Allah, keselamatan karena cinta. Dalam Fioretti dikatakan oleh Fransiskus sendiri dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus, saya tidak mau berbangga selain dalam salib Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat ya, dalam hidup Fransiskus, seluruh hidup Fransiskus itu memang dimulai dengan salib, ya. Disertai dengan salib. Maka sepanjang hidupnya dia disertai juga dengan salib. Dan pada akhirnya dia dimahkotai dengan salib. Itulah melalui peristiwa stigmatisasi. Maka saudara-saudara, Fransiskus dalam surat-suratnya selalu mengajak para saudaranya agar kalau bertemu dengan salib, bertemu dengan gereja, mereka harus tunduk, harus sujud, menyembah. Mengapa? Karena Fransiskus yakin bahwa Tuhan itu hadir di mana ada gereja, di mana ada salib. Bahkan mungkin agak lebih gila lagi, ya. Itulah karena devosinya yang sangat tinggi kepada salib, ya. Maka asal dia pergi ke hutan untuk berdoa atau apa, ketika dia lihat ada kayu yang berbentuk salib, maka dia tunduk, dia berdoa. Bukan kayunya itu yang mau dia lihat, tapi simbol kehadiran Kristus itulah yang mau dia sembah, yang mau dia puji. Nah inilah Fransiskus. Ya. Santo Bonaventura dia menuliskan begini. Karena Fransiskus telah disalibkan dengan Kristus dalam tubuh dan jiwanya, maka ia tidak hanya berkobar-kobar dalam cinta kasih serafim kepada Allah, tapi juga harus seperti Kristus yang tersalib demi keselamatan banyak orang. Karena paku di kakinya menjulur dari dagingnya, maka ia tak dapat berjalan kaki lagi. Tapi ia menyuruh tubuhnya yang hampir mati itu diangkut berkeliling ke kota-kota dan desa-desa untuk menyemangati orang lain memanggul salib Kristus.
meskipun dia sakit, karena dia tahu bahwa salib itu adalah keselamatan, jalan menuju kebahagiaan, maka dia menyuruh saudaranya, ya, meskipun dalam keadaan sakit, untuk menyemangati orang supaya mereka mencintai salib. Maka saudara-saudara terkasih, salib menjadi inspirasi bagi Fransiskus untuk hidup dina dan miskin di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Saudara-saudaraku, bagaimana salib Tuhan yang dihayati oleh Fransiskus itu berbicara juga kepada kita sekarang ini. Kita sudah merenungkan bersama bahwa gereja dan juga ordo ya, mengalami banyak tantangan di masa ini. Maka berkaitan dengan refleksi tentang salib hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat keprihatinan gereja terhadap fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya dalam keluarga kaum berjubah, keluarga religius. Beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus berkunjung ke Korea, dan di situ dia bertemu dengan kaum religius, dan dalam kesempatan itu dia mengatakan pesan-pesan. Saya hanya mengatakan hanya 4 pesan saja. Dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa dalam kaum religius sekarang, kaum berjubah sedang mewabah, boleh katakan godaan-godaan, sedang mewabah yang namanya virus-virus. Godaan-godaan pertama menurut Paus Fransiskus itu adalah godaan atau virus menjadikan seorang religius itu religius yang semu, religius yang anonim, yang tidak jelas identitasnya. Religius identik dengan ya pasti mendalam hidup rohaninya, mendalam hidup doanya. Religius itu identik dengan dia berbuat berusaha untuk seimbang ya, antara hidup doa, hidup kontemplasi, dan juga karya, pelayanan, dan macam-macam. Tetapi Paus Fransiskus melihat bahwa banyak sekarang religius yang terlalu, boleh katakan, terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi. Maka kita tahu bahwa banyak pastor atau apa yang punya proyek ini, proyek itu, apa semua ya. Bahkan terkadang karena proyek-proyek itu akhirnya lupa hubungannya dengan Tuhan. Dan ini juga saudara-saudara diingat oleh Fransiskus kepada para saudaranya. Maka dia menulis surat kepada Santo Antonius. Hei saudara profesor, boleh kamu mengajar teologi kitab suci kepada para saudara. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara belajar teologi, belajar itu mengabaikan apa? Hidup doa. Ini yang dialaskan oleh Fransiskus. Maka saudara-saudara terkasih, saya kira ini juga yang perlu kita refleksikan. Konkretnya, aktualnya kita di Averna ini. Jangan gara-gara studi, jangan gara-gara daring, gara-gara itu semua ya menjadi alasan bagi kita untuk tidak berhafal lagi, untuk tidak punya devosi lagi kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, kepada kerahiman ilahi. Karena identitas kita seorang religius itu letaknya di situ. Hubungan pribadi, hubungan personal kita dengan Tuhan. Sia-sia kamu nanti menjadi profesor yang pintar, yang hebat ya. Tapi kalau tidak didukung dengan hidup doa, maka itu akan menjadi sia-sia. Amin. Amin. Yang kedua katanya ya, godaan atau virus terus menerus mengeluh. Nah ini juga, ini kata Paus Fransiskus, mengeluh ya. Mudah mengeluh sekarang. Mengeluh tentang apa? Macam-macam. Mengeluh kelemahan orang lain, mengeluh kekurangan atasannya, mengeluh kekurangan formatornya, mengeluh kekurangan gerejanya, mengeluh kekurangan ordonya. Dulu ordo kami itu begini, begono, begitu ya, tapi sekarang kok lain katanya. Nah, terus mengeluh ya. Nah, Paus Fransiskus dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kaum religius itu adalah provokator. Nah, tapi provokator yang positif, bukan provokator yang negatif. Seorang provokator itu bagaimana? Yang positif, yakni bahwa dia mampu mengubah setiap hambatan dan kesulitan itu menjadi peluang, menjadi kesempatan.
Maka salib-salib itu ya, yang kita alami dalam hidup kita, itu bukan menjadi sebuah hambatan itu. Bukan menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Tapi juga kita lihat itu sebagai rahmat untuk kita. Sebagai peluang untuk berkembang. Untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang integral. Pribadi yang beriman. Pribadi yang sungguh-sungguh religius. Bukan religius yang semu. Maka saudara-saudara kita kasih, ya, Paus memesan supaya para religius itu harus sungguh-sungguh optimis, jangan pesimis, ya. Tidak mandele, boleh katakan mungkin bahasa kita di sini, kan? Sedikit makan ikan nasi sudah ikan nasi terus, ya. Sedikit misalnya apa sudah mandele, ya. Atau mudah menyerah karena tidak ada laptop atau apa, ya kan? Pastor, tidak ada laptop. Lalu saya bilang, kalau tidak ada laptop, menjadi tidak belajar lagi kau. Nah, itu juga ya. Maka seorang religius tidak boleh, ya, bahwa pada akhirnya nanti, ya, BKS bisa menyetujui bahwa itu akan ada nanti laptop, ya itu syukur kepada Tuhan. Tapi jangan gara-gara tidak ada laptop menjadi tidak belajar. Atau jangan gara-gara tidak ada laptop menjadi, pastor, mungkin IP saya nanti hanya 1,5. Nah, ini juga, ya, artinya kita mandiri, mudah menyerah. Semua adalah rahmat. Lebih gila lagi Fransiskus, ya. Bukan hanya manusia itu adalah rahmat, bukan hanya manusia adalah saudara, tapi hewan pun adalah saudara. Saudara babi. Lalu di postulan dulu saya katakan itu. Lalu saya katakan sama mereka, itu saudara di kandang saudara, ya. Maka lihatlah bahwa pekerjaan di kandang babi itu adalah altarmu. Nah, ini selalu saya katakan. Biasanya pada awal-awalnya, tapi saya pikir, maka banyak babi bermatian. Senang mereka karena pesta makan. Itu tadi, karena itu. Lalu pelan-pelan saya mulai mengatakan kepada mereka, pekerjaan kita itu adalah altar untukmu. Maka sejak itu mereka akhirnya mulai memaknai kerja. Oh, ternyata kerja ini adalah altar untuk saya. Maka saudara-saudaraku yang kerja di kandang babi sana, jangan terpaksa, ya kan? Saya lihat mereka dengan penuh kebahagiaan, ya, kalau kerja di sana. Bila saya bimbingan di sana juga, ya kan, apa? Saya lihat mereka yang kerja di kolam juga, yang kerja di taman, di kebun dengan senang, dengan sukacita. Sini saya bisa katakan bahwa mereka sudah memaknai bahwa pekerjaan mereka itu adalah altar Tuhan. Belajar dari Pastor Gonzales di belakang, ya kan? Asal ada kesempatan selalu ke kolam, ya kan? Nah itu. Karena apa? Saya yakin bahwa Pastor Gonzales juga bukan hanya sekedar hobinya saja, ya, tapi karena dia melihat bahwa pekerjaan itu adalah bernilai untuk dia. Pekerjaannya itu adalah altar untuk dia. Maka tidak pernah Pastor Gonzales marah-marah, mungkin marah-marah dengan biawak, oke, ya. Maka dicari cara bagaimana supaya ditangkap biawak, tapi sampai sekarang belum. Nah, itulah. Nah, marilah saudara-saudara, saya kira kita juga di sini berusaha untuk, ya, melihat, memaknai seluruh pekerjaan kita itu adalah altar untuk kita. Lalu yang terakhir itu adalah godaan atau virus untuk membuang salib. Ya. Membuang salib. Salib adalah pengorbanan. Makin banyak sekarang religius yang tidak mau berkorban. Ada pengalaman saya, dalam rapat kami sudah putuskan bahwa saudara ini jadi ekonom. Kenapa? Nah, saudara ini masih muda, baru tamat dia, ya kan? Ya. Ekonom kecil-kecilan, ya, di salah satu rumah abad. Lalu ketika ditawarkan sama dia katakan, tidak mau jadi ekonom. Maka langsung ke aduh, bagaimana? Hanya 10 ngurus uang 10 juta, masa tidak bisa jadi ekonom? Inilah di sini saya soal pengorbanan. Mungkin dia tidak mau, dia sibuk, ya kan? Saya tanya Pastor Alfons, bagaimana Alfons? Ekonom, sibuk kali bos. Kadang jam 2, jam 3 tidak ada lagi istirahat kita. Jam berapa pun kadang ketuk-ketuk lagi. Ya, frater, mama minta uang. Karena mungkin tidak mau itu. Ya, tidak mau diganggu gitu.
Nah ini semangat berkorbannya itu mulai pudar. Banyak sekarang religius yang cengeng, religius yang mau enaknya saja, tidak mau menderita, tidak mau memberi diri, apatis dan lain-lain. Nah, inilah saudara-saudaraku yang harus kita basmi dalam hidup kita. Maka saudara-saudaraku terkasih, semoga melalui teladan Santo Fransiskus yang kita pestakan pada hari ini, kita semakin semangat untuk memaknai salib kita setiap hari. Amin. Amin. Dengan demikian, saudara-saudari, salib itu bukan menjadi sebuah malapetaka, salib itu bukan menjadi sebuah kebodohan, tapi untuk kita, salib itu adalah jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.